Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari 10-7 ingin mempresentasikan Kerajaan Cirebon. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa, absen 34. Saya Lady Mariana, absen 17. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tahun berdirinya Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon berdiri sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi. Kesultanan Kerajaan Cirebon, kerajaan pertama Islam yang berada di tanah Sunda. Dahulu tempat ini sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Yang kedua, saya akan menjelaskan raja pertama dari Kerajaan Cirebon. Pangeran Cakrabuana merupakan raja pertama dari Kerajaan Cirebon yang memerintah dari Keraton Pakuwati dan aktif dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Cirebon. Pendirian kesultanan ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Yang ketiga, raja yang berjaya pada Kerajaan Cirebon, masa kejayaan Kesultanan Cirebon pada pemerintahan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang keempat yaitu raja terakhir pada saat keruntuhan Kerajaan Cirebon yang terjadi mulai tahun 1666 Masehi, tepatnya pada masa kepemimpinan Pangeran Rasmi atau Panembahan Ratu II. Yang kelima, kami akan memberitahukan contoh peninggalan Kerajaan Cirebon. Pertama yaitu seni ukir, contohnya yaitu ukiran di pintu Masjid Agung Cirebon dan ukiran di dinding Keraton Kesepuhan. Yang kedua, seni bangunan, contohnya Keraton Kesepuhan dan Masjid Sang Rasa Cipta. Dan yang terakhir ada makam, contohnya yaitu makam Sunan Gunung Jati. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh gambar yang sudah kami sebutkan tadi. Oh, amat dekat tuh. Ikan hiu makan tomat. Tukang bakso lewat. Di sini kami akan menjelaskan sumber sejarah dari Kerajaan Cirebon. Yang pertama, Babat Cirebon, yang menceritakan tentang perkembangan Kesultanan Cirebon pada masa penjajahan Belanda di Pulau Jawa. Yang kedua, cerita Caruban Purwakan Nagari, yang menceritakan tentang perkembangan Cirebon, perjalanan hidup para petinggi, dan silsilah keluarga kerajaan. Yang ketiga, catatan Tom Pires, yang berisikan tentang keadaan politik di Pulau Jawa pada abad ke-16. Yang ketujuh, kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Cirebon, berfokus pada pertanian dan perdagangan. Pada masa itu, Cirebon merupakan tempat perdagangan penting antara Pulau Jawa dan Sumatera. Yang kedelapan, saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik di Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon bekerja sama dengan Kerajaan Islam Demak. Kesultanan Cirebon mampu menduduki wilayah Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi dengan tujuan yaitu untuk mencegah masuknya pengaruh Portugis ke wilayah tersebut. Pada tahun 1524 Masehi, Kerajaan Cirebon menyerang wilayah Galuh yang menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Yang terakhir, kami akan menjelaskan pengaruh Kerajaan Cirebon terhadap kehidupan masa kini. Contohnya terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Selain memajukan kerajaan, Syarif Hidayatullah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Ia banyak menaklukkan daerah di Pulau Jawa untuk kepentingan politik dan menyebarkan ajaran Islam. Sekian dari kami pamit undur diri. Karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri.